2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kali ini kita akan belajar sama-sama. Ya, saya berikan judul tema kita hari ini adalah I found the answer atau kutemukan jawabannya. Nah hari ini kita akan belajar dari seseorang yang namanya Daud. Banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari dari hidupnya Daud, tapi khusus hari ini kita akan fokus dengan leadershipnya Daud. Karena Daud adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah siapa yang percaya bahwa saudara juga adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal yang hebat dan besar, sama-sama katakan yes. Saudara bisa lebih keras lagi katakan yes. Ya karena saya percaya kita semua orang yang dipilih Tuhan dan kita adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah tapi cara Tuhan bekerja dan cara dunia bekerja itu berbeda. Kalau dunia itu melihat sesuatu yang heboh, melihat sesuatu yang keren, itu di-expose. Mereka mau semua orang lihat. Nah ini berbeda dengan cara Tuhan kita bekerja. Karena Tuhan kita itu, kalau Tuhan itu memilih kita, kalau Tuhan itu memilih seseorang, Tuhan itu akan memberitahu rahasianya di dalam sebuah persekutuan yang intim. Jadi beda, kalau Tuhan itu selalu bicara secara pribadi. Bahkan bisa jadi apa yang Tuhan katakan kepada kita, itu teman terdekat kita, orang tua kita, keluarga kita itu mungkin gak tahu. Saking pribadinya Tuhan itu kalau bicara sama kita. Nah Samuel waktu mengurapi Daud, ada hal menarik yang kita bisa pelajari dari hidupnya Daud ini. Yakni meskipun kita diurapi, ternyata kita tidak berarti langsung mendapatkan sebuah posisi. Yang kita pelajari di sini ternyata adalah bahwa kita itu diurapi terlebih dahulu sebelum mendapat posisi. Daud itu diurapi, dipilih Tuhan dari awal. Sudah diurapi bahwa nanti dia akan menjadi raja. Tapi dia tidak langsung menuju kepada istana. Dia nggak langsung ke tempat di mana dia seharusnya. Nah, kadang-kadang disinilah banyak kita itu sulit menerima keadaan kita. Kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan. Kita seringkali diurapi. Saya ini juga pinter nyanyi loh Tuhan. Saya ini pinter memanage sesuatu loh Tuhan. Saya ini pinter loh mengelola perusahaan. Saya ini bisa ini loh, bisa itu loh. Tapi seolah-olah itu semua Tuhan belum izinkan terjadi saat ini. Belum Tuhan izinkan terjadi sekarang ini. Nah, Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia sudah melihat hidup kita dari dulu, sekarang, bahkan nantinya akan menjadi apa. Sedangkan kita adalah orang yang sekarang, kita cuma tahu apa yang kita lihat sekarang, apa yang Tuhan bukakan sekarang. Maka daripada itu, saya ingin mengajak saudara semua supaya kita itu bisa mengikuti agendanya Tuhan. Belajar berserah sama agendanya Tuhan dan izinkan Tuhan melatih kita di tempat persembunyiannya. Karena Tuhan itu sangat suka hubungan intim dengan kita, pribadi. Jadi waktu Daud dipilih Tuhan, waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel, dia gak langsung ke istana. Dia kembali ke tempat persembunyian Tuhan supaya Tuhan bisa melatih dia. Dan dia kembali kemana? Ke padang rumput. Jadi saya mau encourage saudara semua, meskipun kita sudah dipilih Tuhan, meskipun kita sudah diurapi, bukan berarti ladang dan musim kita sekarang itu adalah hukuman. Jadi meskipun saudara dan saya sudah diurapi, kenapa hidup saya belum mengalami perubahan? Kenapa setelah diurapi kembali lagi saya kepada pekerjaan saya, kembali kepada aktivitas saya, sedangkan saya sudah diurapi, harusnya saya ada di istana saat ini. Harusnya saya sudah ada di satu tempat di posisi yang baik. Tapi kenapa saya malah kembali ke aktivitas saya? Saya mau kasih tahu saudara bahwa ladang dan musim kita semua sekarang bukanlah hukuman dari Tuhan. Tapi ini adalah masa di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan. Daud pun demikian. Setelah diurapi, dia kembali ke tempat persembunyian Tuhan di mana Tuhan akan melatih dia, yakni di padang rumput. Kalau kita nggak punya sudut pandangnya Tuhan, mungkin kita akan cenderung mengeluh dengan keadaan kita saat ini. Sekarang yang saya mau bicarakan kepada saudara semua adalah mengenai
bagaimana kita bisa memikul beban atau latihan di masa-masa persiapan ini. Kita semua sudah dipilih Tuhan, kita semua diurapi Tuhan, tapi sekarang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita melewati masa-masa persiapan ini dengan baik. Banyak orang menganggap daily rutinnya saat ini, banyak orang menganggap pekerjaan mereka saat ini adalah jauh dari rencana Tuhan. Well, saya tahunya kalau orang udah diurapi hidupnya enak. Saya tahunya kalau orang sudah dipilih sama Tuhan hidupnya dahsyat. Kapan Tuhan semua ini selesai? Sampai kapan saya harus berada di tempat ini? Nah, saya mau berikan ilustrasi sekarang sama saudara. Kalau kita pergi ke sebuah restoran, maka ada seorang pelayan. Seorang pelayan yang baik, dia tidak akan ngomong sama tamunya apa yang dia butuhkan. Seorang pelayan yang baik, dia akan bertanya kepada tamunya, "What else can I do for you?" Apalagi yang bisa saya lakukan untuk Bapak Ibu? Kalau seorang pelayan bicara apa yang dia butuhkan, nggak usah tanya Tuhan, saya tanya saudara aja. Kalau saudara jadi tamu ngelihat pelayan yang seperti itu, kira-kira saudara akan seperti apa? Atau kira-kira manajer restoran itu kalau melihat karyawannya, pelayannya tidak bekerja dengan baik. Jadi kadang-kadang kita itu memperpanjang sendiri masa latihan kita bersama dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan pelayanan yang buruk. Tanpa kita sadari bahwa setelah kita diurapi, kita kembali ke aktivitas kita. Ini bukan hukuman, ini adalah persiapan. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi bagaimana respon kita semua terhadap masa-masa latihan ini, terhadap beban yang Tuhan berikan ini untuk kita pikul. Mungkin ada sebagian saudara yang sudah senior berkata begini, udahlah, jangan lagi ngomongin posisi, jangan lagi ngomongin istana. Saya sudah tua. Halo, bagaimana dengan Sarah? Dia pun adalah orang, Alkitab mencatat Sarah adalah orang yang mentertawakan firman Tuhan waktu dikatakan kamu akan melahirkan anak. Sarah dia bilang, aku udah peyot nih, gak mungkin aku bisa punya anak. Tapi sejarah mencatat bahwa Sarah mempunyai anak di usia 90 tahun. Atau mungkin saudara bilang, aduh udah jangan ngomongin istana, jangan ngomongin satu posisi yang terbaik buat saya. Hidup saya hancur, hidup saya kacau, Tuhan masih mau terima saya aja. Udah haleluya, puji Tuhan. Hidup saya terlalu berantakan untuk masih banyak orang yang lebih baik dari saya yang Tuhan bisa angkat. Dengar baik. Justru di tengah-tengah kekacauan, taruhlah Tuhan di dalam hidupmu. Bukankah Tuhan adalah orang yang ahli, Tuhan yang ahli membuat yang kacau menjadi normal? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang biasa membuat badai menjadi tenang? Justru buat saudara yang lagi menghadapi banyak kekacauan, yang gak punya keberanian, undang Tuhan di tengah-tengah kekacauan saudara. Saudara akan kembali memiliki keberanian. Saudara yang bingung, hilang harapan, saya mau kasih tahu, di tengah-tengah kehilangan harapan saudara meletakkan Tuhan di tengah-tengah kekacauan saudara, saudara akan kembali punya harapan. Jangan berkecil hati. Persiapan, urapan, masa depan kita semuanya ada bersama dengan Tuhan. Kaleb juga menemukan dia memenangkan peperangan di usia yang 85 tahun. Tidak ada yang terlalu tua bagi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ada satu ayat yang bisa menuntun kita bagaimana respon kita menghadapi latihan yang datang daripada Tuhan. Amsal 3:5-6 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita diurapi Tuhan, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Mungkin saudara punya gelar S1, S2, S3. Tapi Tuhan bilang, udah jangan kerja sesuai dengan jurusanmu, kamu kerja yang lain. Mungkin banyak orang gak terima, sia-sia dong Tuhan aku kuliah 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Mungkin bagi yang dokter sekian tahun. Sia-sia dong Tuhan aku belajar selama ini. Ingat Tuhan itu tahu awal dan akhir. Bisa jadi sebelum Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat, Dia ingin mengajarkan kita sesuatu yang tidak diajarkan di tempat kita belajar di sekolah. Atau mungkin saudara punya masalah yang lain. Saya sampai sekarang masih ngontrak, saya sudah setia melayani Tuhan tapi saya belum punya rumah sendiri. Atau mungkin saudara yang dipercayakan Tuhan untuk
menghidupi satu orang atau dititipin satu saudara yang tinggal di tempat saudara, itu menjadi beban buat saudara dan segala macamnya. Saya mau kasih saudara, saudara bisa sebut semua masalah yang saudara punya. Tapi biasanya melalui masalah itulah Tuhan membentuk kita. Melalui apa yang menurut kita problem, justru itulah yang Tuhan sering kali pakai untuk melatih kita melewati masa-masa persiapan ini. Nah, mobil Tuhan di tahun 2020, kenapa? Aku dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, tapi aku belum bisa naik mobil yang terbaru di tahun ini. Malah aku punya mobil tahun 2005, mobil tua Tuhan. Dengarkan baik, masa latihan, masa persiapan ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita alami saat ini bukanlah menjauhkan saudara dari istana janjinya Tuhan. Apa yang kita alami saat ini adalah proses yang membuat kita layak untuk sampai kepada istana kita nanti. Katakan sama-sama proses. Lebih keras lagi katakan proses. Latihan ini tidak akan pernah sia-sia saudara. Ya, karena di masa Daud menunggu menjadi raja, dia melakukan hal hebat yang perlu kita pelajari. Jadi saya rindu mempelajari hidupnya Daud supaya kita semua mengerti bahwa meskipun kita diurapi, ada jeda waktu yang harus kita persiapkan untuk sampai kepada destiny yang Tuhan siapkan. Dan apa sih yang kita lakukan di tengah-tengahnya di masa-masa persiapan? Itu yang akan saya mau sampaikan kepada saudara. Apabila kita diurapi, kita harus menjadi solusi. Saya pengen kita semua mengerti dulu bahwa apabila kita semua sudah diurapi, maka itu artinya kita semua harus bisa menjadi solusi. Sebelum kita sampai ke istana kita masing-masing, Tuhan mau kita menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, banyak di antara kita tuh kalau lihat problem frustasi, kalau ngeliat problem dihindari, gitu ya. Kita jauhi problem karena kita pikir setan ini mah nggak cocok buat saya hidupnya harusnya tenang, damai, jalan tuh lurus. Tapi saya mau ingetin saudara bahwa masalah adalah cara Tuhan membawa kita kepada promosi. Masalah seringkali dipakai Tuhan untuk memberikan kepada kita sebuah promosi yang baru. Waktu kita bisa memecahkan masalah, kita bisa dipromosikan oleh Tuhan. Yang jadi masalah sekarang adalah kita seringkali nggak mau menjadi jawaban. Coba jawab saya dengan jujur dalam hati saudara masing-masing. Kita semua manusia punya problem. Tapi kita seringkali menantikan orang lain datang diutus sama Tuhan untuk apa? Menjawab pergumulan kita, menolong problem kita. Daripada kita berdoa, kita berharap bahwa kitalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjawab pergumulan kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita itu lebih senang sebenarnya dilayani daripada melayani. Kita lebih pilih Tuhan memakai orang lain untuk menjawab kita. Bukan Tuhan memilih kita untuk menjadi jawaban atas hidup kita, bahkan memakai hidup kita menjadi jawaban bagi orang lain. Kalau saudara mau dipromosikan Tuhan tinggi, saudara harus mengerti hal ini, bahwa level tertinggi bukanlah tentang kita, level tertinggi adalah bicara tentang melayani. Jadi promosi Tuhan, istana yang Tuhan maksud, bukan bicara mengenai posisi kita bisa dilayani orang. Tapi bicara mengenai posisi di mana saudara dan saya bisa menjadi pelayan, bisa melayani banyak orang. Saya dipercayakan sama senior pastor kita Pak Wiryo sebagai next gen pastor. Saya dipercayakan divisi kids, teens, youth dan dewasa muda. Tapi saya selalu menekankan diri saya bahwa saya bukan hanya next gen pastor, saya adalah next gen servant. Saya adalah pelayannya next gen. Saya harus mendoakan generasi-generasi muda supaya mereka menerima dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di usia muda mereka, saya harus berpikir keras bagaimana mereka menemukan sukses sebelum mereka tua. Saya gumul itu setiap hari, saya berdoa. Saya mau memastikan bahwa dari anak-anak mereka datang ke gereja, mereka pulang gak pernah sama lagi. Saya memikirkan, saya bukannya santai-santai, dan kalau saya lihat ada sesuatu yang butuh ditolong mungkin di divisi kids, lalu saya cuma bilang dan nyuruh-nyuruh, karena saya sebagai next gen pastor nyuruh-nyuruh ketua divisinya, tolong dong kamu urusin. No, apa yang bisa saya lakukan? Saya ditaruh di sini adalah untuk melayani saudara semua.
Bahkan hari ini kalau Tuhan dan gembala kita mempercayakan saya ada di tempat ini sekarang, menyampaikan pesan kepada saudara semua. Saya ada di tempat ini bukan untuk dilayani saudara. Saya ada di sini saat ini untuk melayani saudara semua. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak orang yang bisa kita layani. Mari sama-sama kita lihat bagaimana Daud menjadi jawaban. Nah, jadi saya mau saudara ngerti dulu sebelum kita ketemu dengan istana kita masing-masing di masa persiapan ini. Di masa-masa persiapan kita kembali kepada aktivitas kita, tapi apa yang berbeda, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tiru hidupnya Daud, karena Daud di masa persiapan dia menjadi jawaban dimanapun dia berada. Kita akan bahas yang pertama, Daud ini menjadi jawaban dalam 3 hal. Saya akan bahas yang pertama, Daud itu menjadi jawaban untuk masalah kambing domba. Apa itu maksudnya masalah kambing domba? Waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, kalau Nabi datang ke rumah pada waktu itu dan Alkitab mencatat memang mereka akan makan-makan, ada pesta. Tapi Daud itu nggak diundang ke pesta itu. Semua anak-anak Isai disuruh kumpul, tapi Daud disuruh menggembalakan kambing dan domba. Kalau Daud datang ke pesta itu, maka kambing dan dombanya Isai dalam bahaya, bisa dimakan sama binatang buas. Dan zaman dulu harta benda yang berharga adalah kambing domba. Jadi orang yang dipilih sama Tuhan itu kalau nggak datang ke pesta tuh biasa aja. Orang yang dipilih Tuhan memilih pekerjaan yang nggak mau dikerjakan sama orang itu adalah hal yang biasa. Orang yang di dalam Tuhan itu biasa melakukan pekerjaan yang tidak dihargai orang, yang tidak dikasih tepuk tangan sama orang, itu adalah hal yang biasa. Ini buktinya. 1 Samuel 16 ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Jadi gak peduli saudara ini statusnya orang tua, anak, karyawan, direktur, CEO, ujian pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah ujian kerendahan hati. Di mana ada pesta, kita nggak diundang dan kita nggak diharapkan ada di sana. Maukah kita tetap bersama dengan kambing domba dan tidak di tempat yang lebih enak di tempat lain? Maukah saudara melayani di next gen meskipun di panggung ini ada open recruitment sebagai pelayan di panggung? Maukah saudara belajar membuang sampah sendiri meskipun saudara adalah CEO di satu perusahaan? Atau maukah saudara mengajak istrimu kencan meskipun sudah menikah 20 tahun? Itu adalah contoh-contoh masalah kambing domba, masalah-masalah yang di level bawah. Di level yang setinggi kambing domba gitu ya, di level bawah maksud saya. Dan biasanya pekerjaan ini gak enak, bau, karena berurusan dengan kambing dan domba. Kalau kita dekat sama kambing dan domba, biasanya kita akan jadi bau apa saudara? Ya bau embe, bau kambing, bau domba. Ya, mungkin juga kalau Daud pada waktu itu pindah ke tempat lain, orang-orang nggak mau deket-deket dia karena apa? Mohon maaf, kotor dan bau. Ya, Tuhan memang mengurapi Daud menjadi raja, tapi Daud itu harus rendah hati dan melakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan. Jadi kalau kita punya masalah kambing domba, masalah di level yang bawah, jawabannya adalah kerendahan hati. Kalau kita menemukan problem-problem kecil, jawabannya adalah kerendahan hati. Kita harus bisa belajar rendah hati sebelum kita sampai kepada goal yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, Alkitab juga mencatat demikian. God is far from proud. Tuhan itu jauh dari orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Nah, karena cara kerja sorga dan bumi terbalik, Tuhan itu sangat menghargai dan rela dan mau mengangkat tinggi orang-orang yang rendah hati. Makanya kalau kita punya rumah bagus, saudara punya rumah bagus, tapi mohon maaf ada tetanggamu yang rumahnya bocor 3 bulan tidak dibener-benerin. Kita gak perlu tanya, Pak, Bu, kenapa gak dibenerin? Mungkin itu rumah akan tetap bocor sampai kita menjadi jawaban atas dia.
Mungkin saudara punya baju bagus, setiap bulan selalu nambah baju baru. Dan mungkin kita punya teman, kita punya tetangga yang mohon maaf mungkin bajunya itu-itu aja dan cenderung sudah mulai lusuh. Kita gak perlu tanya kenapa gak beli baju baru. Mungkin dia akan tetap begitu karena dia membutuhkan kita menjadi jawaban atas hidup mereka. Itu adalah contoh-contoh masalah yang ada di masalah kambing dan domba. Ya. Nah, yang menjadi problem saat-saat ini dalam hidup kita adalah kita itu suka mengangkat diri kita lebih tinggi dari yang seharusnya. Ini menjadi problem dalam kehidupan orang percaya. Dan lupa di mana Tuhan dulu menemui kita. Sehingga waktu kita udah wangi nih, kita udah meninggalkan level kambing domba. Dulu saya pernah ada di situ. Tapi sekarang saya sudah bersih, saya sudah wangi. Dan kalau ketemu dengan orang-orang di level kambing dan domba, saya gak mau orang lain aja yang tolong. Saya gak mau kita menjadi orang yang seperti itu. Menjudge orang yang pengguna narkoba tapi dia ke gereja. Ini udah pelayan Tuhan tapi hobinya kok marah-marah. Ini ada anak pengerja kok malas banget gak mau melayani Tuhan. Saudara, mereka gak butuh dijudge. Mereka butuhkan jawaban. Dan maukah saudara dan saya menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita? Itu bicara mengenai kerendahan hati. Dan saudara ingat, Yesus itu dikenal sebagai apa? Sang Gembala Agung. Kalau Yesus Gembala Agung, siapa sih domba-dombanya? Halo, saudara yang CEO, saudara yang OB, kita semua adalah domba-dombanya Allah. Kalau kita mengenal di mana posisi kita ditemukan oleh Tuhan, kita gak akan kesulitan menolong orang lain di level yang ada di bawah. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau saudara tanya sama saya, attitude apa, pikiran perasaan apa yang terdapat dalam Yesus? Bagus pertanyaannya, karena inilah jawabannya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus kasih tahu kita, kasih contoh pelayanan level tertinggi, yaitu memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi domba-dombanya, bagi saudara dan saya. Jadi biarlah kerendahan hati kita memampukan kita menjadi jawaban juga bagi orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Nah, pertama adalah Daud menjadi jawaban dalam masalah kambing domba. Sekarang yang kedua, di masa-masa persiapan sebelum sampai kepada istana destininya Daud, apa yang Daud lakukan? Daud menjadi jawaban dalam problem apa? Daud menjadi jawaban untuk masalah musik atau pekerjaan. Nah, saya akan jelaskan. Setelah Daud diurapi, Alkitab mencatat bahwa roh Tuhan itu pergi dari Saul. Dan roh jahat yang menyiksa Saul itu datang. Jadi roh Tuhan diambil dan datang roh jahat yang menyiksa Saul. Dan satu hambanya berkata, ini roh jahat harus pergi. Kita baca deh sama-sama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh jahatnya dari mana nih? Wow, ternyata dari Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Saya rasa Tuhan ini lagi pengen membuat Saul kembali mengerjakan problem-problem kambing domba. Makanya jangan sampai begitu kita diangkat Tuhan tinggi, kita sudah melewati masalah-masalah di bawah, jangan anti menjadi jawaban bagi mereka yang ada di bawah. Saya senang sekali melihat bagaimana gereja kita dipakai Tuhan untuk menolong semua kalangan masyarakat. Sangat menjadi berkat. Nah, saya mau ingatkan saudara, kalau kita sudah lewati masalah kambing dan domba, ya, masalah kecil dan menolong orang lain, jangan susah hati kita kalau kita kembali diminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang simple dalam hidup kita. Nah, baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang ada di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Kasih notes ya, pandai main kecapi.
apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Ini poin yang kedua. Bisa bermain kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Jadi Saul, istana, kerajaan membutuhkan orang yang bisa, yang merupakan pemusik pandai dan bermain musik dengan baik. Dan ini yang mengejutkan saya. Saul memanggil Daud apa, saudara? Yang ada pada kambing domba itu. Artinya apa? Artinya Daud dikenal dengan masalah kambing dan domba. Dia melakukan pelayanan yang excellent dengan kambing dan domba. Sehingga itu melekat dalam hidup orang yang lain bahwa orang ini memang Daud yang ada pada kambing domba itu. Nah, Tuhan itu gak butuh lihat saudara hebat nanti. Tuhan gak butuh lihat saudara hebat begitu saudara jadi ini jadi itu. Tuhan gak butuh lihat saudara hebat beberapa tahun ke depan. Tapi Tuhan butuh kita excellent di masa di mana kita sedang mempersiapkan diri saat-saat ini. Setuju, katakan amin. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Lihat yang pertama, dikirimi kambing. Kalau dulu Daud nggak jagain kambing domba dan pilih datang ke pesta, ini kambing nggak jadi dikirim. Ini kambing dikirim karena apa? Dia sudah berhasil jaga. Di mana orang lain nggak mau, dia mau jaga. Dan ini yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Daud itu juga manusia, dia punya perasaan. Waktu dia diurapi sama Tuhan lewat Nabi Samuel, pasti dia juga mengharapkan kapan saya bisa sampai kepada destiny yang Tuhan siapkan. Kalau Tuhan telah mengurapi saya menjadi raja, kapan saya bisa ke istana? Pada waktu dia ngurusin kambing domba, kesannya jauh dari istana. Tapi ini adalah masa persiapan. Saya harap saudara sudah nangkap sampai sini. Dan sekarang dia pasti sangat senang karena akhirnya dia diminta untuk datang ke istana. Tapi lihat, ini faktanya. Daud pertama kali dia datang ke istana, dia bukan sebagai raja. Kalau saudara baca, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayan. Dia sudah sampai ke istana, tapi dia belum menjadi raja. Dia menjadi seorang pelayan. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi Daud menjadi jawaban di sini. Dia menjadi jawaban atas roh jahat yang Tuhan kirim kepada Saul. Setiap Daud menyembah Tuhan, roh itu pergi. Jadi di dalam masalah musik atau pekerjaan kita, karena kita waktu diurapi kita kembali kepada pekerjaan kita yang seolah-olah jauh dari istana. Bagaimana kita menyikapi pekerjaan kita di masa-masa persiapan ini? Kita lihat dari Daud. Kalau bicara mengenai masalah musik dan pekerjaan, jawabannya adalah skill dan excellence. Bisakah kita melatih skill dan excellence kita meskipun kita belum sampai kepada apa yang Tuhan mau kita berada di sana? Daud memenuhi kriteria raja ya. Tadi apa aja? Pandai main musik, yang pintar main musik ya, bermain dengan baik. Dan saya sedih melihat fakta bahwa dunia kalau mencari orang yang baik itu bukan dari gereja. Kalau mereka mau mencari editor terbaik, finance marketing terbaik, mereka pasti akan cari dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah kerja di sana puluhan tahun. Mereka mau ambil orang itu.
takut sama Tuhan apa enggak urusan belakangan. Itu menyedihkan hati saya. Dan saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Harusnya setiap perusahaan yang mau mencari orang-orang yang hebat, dia harus cari di gereja. Dan Tuhan berkata sama saya begini, karena anak-anakku berpikir bahwa developing skill atau melatih diri mereka, melatih skill mereka adalah suatu beban. Melatih skill adalah satu beban dan mereka, kata Tuhan, mengandalkan aku. Padahal dalam hal ini aku mengandalkan mereka. Skill, keterampilan, excellence, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kalau gitu gimana caranya kita bisa menjadi berbeda dengan orang-orang di dunia ini? Dengarkan baik, skill dan excellence kita yang harus latih. Tapi pengurapan Tuhan yang turun atas hidup kita, yang memampukan saudara waktu saudara bekerja, orang akan berkata, wow, ini yang terbaik yang pernah aku lihat. Banyak orang bisa main musik di zaman Daud dulu. Tapi kenapa Daud yang dipilih? Dia hanya melatih skillnya dalam bermain musik. Apa yang membuat dia berbeda? Urapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah diurapi sama Tuhan, itu adalah modal. Orang-orang di dunia ini nggak diurapi Tuhan loh. Kita tuh kadang suka kalah di mana? Skill dan excellence. Kita mesti belajar melatih. Dan kalau kita sudah melatih skill kita dan kita bekerja dengan excellence, urapan Tuhan yang membuat kita menjadi dahsyat. Well, Musa itu gugup. Musa itu bukan pembicara yang baik. Tapi Tuhan bilang sama dia, aku mau pakai kamu menjadi jubirnya aku, kata Tuhan. Dan Musa bilang, aku ngomong aja susah Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Bukalah mulutmu dan akan kutaruh perkataanku di dalamnya. Jadi kita hanya butuh melatih skill kita. Musa mungkin melatih bagaimana supaya dia ngomong gak gagap. Saya tanya sama saudara, orang yang gagap, apakah bisa omongannya dengan mudah didengar seperti orang yang normal berbicara? Kenapa Musa yang gagap, omongannya bisa didengar oleh satu bangsa? Ini yang saya maksud bicara mengenai urapan Tuhan turun atas hidupnya. Kita cukup melatih skill yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bekerja dengan excellent. Dan yang membuat kita berbeda ke depan adalah pengurapan Tuhan yang turun dalam hidup kita. Saya harap Musa bisa menjadi contoh buat saudara. Nah, ini ada satu ayat yang baik sekali. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi bagaimana respon kita di saat-saat kita sedang dilatih sama Tuhan saat-saat ini? Menentukan bagi Tuhan bagaimana nanti kita bekerja. Jangan nunggu kerja excellent begitu kita sampai kepada destiny. No, ini adalah masa latihan kita. Saya mau kasih tips buat saudara. Kenapa Daud bisa menjadi jawaban atas Saul? Tipsnya adalah ini. Karena Daud menyiksa apa yang menyiksa Saul. Saul disiksa sama roh jahat. Dan roh jahat itu disiksa sama Daud. Dengan roh yang Tuhan berikan dalam hidup Daud waktu dia main kecapi, setan diusir, roh jahat diusir. Saya mau sedikit bersaksi sama saudara. Saya ikut timnya KDC. Gereja ini punya pelayanan Kingdom Driven Church juga keluar. Bagaimana kita mengajarkan supaya satu gereja berjalan yang di drive oleh Kingdom Mindset. Di sana kenapa saya join tim KDC? Karena saya mengenal gembala saya. Bahwa dia itu orang yang hatinya sangat-sangat mudah hancur kalau melihat orang-orang tuh yang butuh ditolong. Saudara bisa lihat bagaimana gereja ini memberkati orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Jadi gak hanya orang yang miskin secara financial, tapi Pak Wiryo pun memperhatikan orang-orang yang tanda kutip miskin ilmu. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Pak Wiryo itu kalau setiap kali ngomongin hamba-hamba Tuhan di luar kota, di pedalaman, hatinya itu terenyuh, saya tahu sekali. Karena itu mengganggu dia, saya berusaha menyiksa apa yang menyiksa hatinya Pak Wiryo. Pak Wiryo cuma satu, saudara. Pak Wiryo cuma satu. Dulu waktu dia masih kuat, sekarang juga masih kuat sih. Kalau pelayanan sendiri bisa. Tapi sekarang Pak Wiryo udah punya cucu.
Dia sudah mulai kewalahan kalau seminar 3 hari dia sendiri yang menyampaikan pesannya. Maka saya merelakan, saya sebenarnya nggak secara natural suka ikut sebagai tim KDC pergi kemana-mana gitu ya, mengajarkan hal-hal ini. Saya bukan panggilan saya, jujur saya masuk ke sana karena saya melihat hati Pak Wiryo yang tersiksa melihat hamba-hamba Tuhan yang butuh ditolong. Bahkan gereja ini bisa sampai begini Bapak Ibu, kalau butuh ditolong nih hamba-hamba Tuhan di kota mana, mereka nggak punya uang untuk naro atau menjalankan seminarnya, maka gereja ini yang akan siapin tempatnya, kita yang bayarin. Udah pokoknya kamu datang, kita nggak bisa bayar Bapak, nggak usah dibayar. Jadi mereka yang mau diberkati, kita semua yang nabur. Saya melihat bahwa Pak Wiryo hatinya sangat luar biasa di sini. Makanya pada waktu saya bilang, ya oke, saya mau belajar bahan KDC untuk membantu Pak Wiryo. Waktu saya belajar bahan KDC, seperti yang orang-orang yang mungkin sudah ikut di TC 04 ya kalau nggak salah ya, itu mengerti bahwa bahan KDC bukan bahan khotbah biasa. Bahan ini bahan yang mengubah kehidupan seseorang, mengubah paradigma yang tidak mudah untuk dikuasai. Saya awal-awal ikut tim KDC sebagai kameramen, tukang shoot aja tapi dengerin setiap khotbah-khotbah Pak Wiryo. Lalu sampai pada waktunya di mana saya harus belajarin satu bahan aja. Dari sekian bahan, satu aja kamu kuasai kata Pak Wiryo. Oke. Waktu saya belajar, Pak Wiryo banyak sekali marahin saya karena apa? Salah. Waktu saya khotbah, salah. Kamu nih belum ngerti maksudnya ini. Kamu nih gak ngerti maksudnya ini. Saya belajar. Dari itu saya salah berpuluh-puluh kali. Tapi akhirnya setelah saya bisa menguasai satu bahan, lagi ikut KDC di lain yang waktu, biasanya saya cuma disuruh bawa satu itu aja. Tapi pernah juga Pak Wiryo bilang, duh kayaknya ya kan di tengah-tengah seminar kadang-kadang Tuhan suka bicara sama beliau apa yang harus kita lakukan sebagai tim KDC di sana. Sepertinya harus ada yang dirubah. Papa harus bahas yang ini, kamu bahas yang ini ya. Satu bahan yang baru buat saya. Pak Wiryo ngomong sama saya waktu itu jam 8 malam di hotel, ngetok-ngetok kamar saya dan bilang, kamu belajar bahan ini ya, besok kamu bawain. Saya syok. Ini bahan yang merubah paradigma, sulit untuk dicerna, sulit untuk dikhotbahin dan saya harus belajar. Tapi Pak Wiryo bilang begini, kalau saya yang bawain lagi, saya takut di hari yang ketiga mungkin sayanya gak kuat. Maka saya katakan oke Pak, aku akan belajar. Jam 10 dia minta saya datang ke kamarnya untuk apa? Latihan khotbah lagi. Salah, belajar lagi. Jam 12 balik lagi ke kamarnya sampai setengah 2, saya ingat banget. Lalu kita akhirnya bisa tidur dan besok paginya saya menyampaikan bahan. Kenapa saya rela menyiksa apa yang menyiksa Pak Wiryo? Karena saya tahu dia bapak saya. Bahkan yang terakhir, kenangan indah yang ada di tim KDC, saya 4:30 pagi ditelepon sama Pak Wiryo. Sam, kamu bangun? Iya, kenapa Pak? Ini ada satu orang cancel gak bisa ikut. Kamu cepat packing baju untuk sekian hari ketemu Papa di bandara. Dan saya katakan, ya oke. Karena apa? Karena saya ingin menjadi jawaban bagi orang di sekitar saya, termasuk gembala saya. Jadi maukah saudara belajar menyiksa apa yang menyiksa bos saudara di perusahaan? Orang tuamu, high next generation, atau orang-orang di sekitar kita? Nah yang ketiga, Daud menjadi jawaban atas masalah Goliat. Mungkin saudara mulai kenal Daud di cerita ini. Mungkin orang-orang Israel pun kenal Daud pada waktu Daud melawan Goliat. Waktu Daud ngurusin kambing domba, orang Israel gak ada yang kenal. Waktu Daud menjadi pelayan di istana raja, orang mungkin gak ada yang kenal. Tapi orang kenal begitu ketemu dengan Goliat. Nah, semua tentara takut sama Goliat, raja pun takut. Tentara sama raja bicara mengenai apa? Orang yang expert. Kalau mereka perang, orang yang paling expert bicara mengenai perang adalah siapa? Tentara, raja. Saya waktu baca kisah ini saya mengerti betul bahwa di masa-masa ini, di masa-masa yang sulit, kalau saudara menemukan problem yang sulit, akan ada masa di mana kepintaran manusia tidak bisa mengalahkan urapan Tuhan. Orang-orang yang expert bilang gak bisa dan gak mungkin. Tapi Daud memilih Tuhan yang mendrive hidupnya. Saya mau kita semua
Omongan orang itu boleh jadi masukan buat kita. Tapi apa yang menentukan langkah kita, biarlah itu datang dari Tuhan. Contoh masalah Goliat buat kita yang secara jasmani ya, misalnya adalah ada orang diklaim sakit kanker. Pokoknya sesuatu yang Goliat itu bicara mengenai sesuatu yang di luar kapasitas kita. Atau ada anak yang kecanduan narkoba, rumah mau disita, anak terancam putus sekolah, gak punya uang. Ini adalah Goliat kita saat-saat ini. Nah, tapi saya mau saudara percaya, kalau saudara sudah pernah melewati masalah kambing domba, kalau saudara pernah bisa melewati masalah pekerjaan, Tuhan yang sama juga akan menemani kita di masalah Goliat. Yang percaya katakan amin. Nah, berikutnya, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul ngomong gini, halo kamu hanyalah anak kecil, kamu gak akan bisa melawan dia. Saya ingat perkataan Saul ini adalah perkataannya Saul pada waktu dia dulu diurapi. Pada waktu dia didoakan, didobatkan menjadi raja, Saul juga bilang, aduh aku ini gini loh, aku ini gini loh. Tapi karena orang-orang mau dukung aku ya udah aku jadi raja ya atas mereka ya. Jadi saya mau tekankan kepada saudara, hati-hati apabila ada orang lain yang mengatakan kepada saudara, kamu gak bisa. Kenapa kita harus hati-hati? Karena ternyata orang lain yang bilang, jangan, kamu gak bisa. Dia itu sedang memproyeksikan dirinya, dia sedang kasih tahu dirinya kepada saudara bahwa mereka itu gak bisa. Saya mau cerita sedikit, karena saya sebagai full time di gereja ini, saya awalnya sempat sulit menerima statement Pak Wiro yang bilang begini waktu kita lagi rapat. Saya gak bisa terima kata-kata tidak bisa. Karena saya berpikir, Pak kita nih manusia loh, apa ya kita bisa semuanya. Awalnya saya berpikir saya kurang bisa menerima kata-kata itu. Tapi begitu saya mendalami ayat ini, saya tahu kenapa Pak Wiro gak bisa menerima kata-kata gak bisa. Karena dia sedang memproyeksikan dirinya waktu dia berjalan dengan Tuhan. Kita sendiri melihat gereja ini menjadi jawaban. Bahwa apa yang kita pikir semua gak mungkin, gereja ini sanggup melakukannya. Karena Pak Wiryo bisa bersama dengan Tuhan, dia memproyeksikan bahwa dia bisa sama Tuhan kepada kita, orang-orang yang ada bersama dengan dia. Saya menjadi orang yang bersyukur. Kalau Pak Wiryo bilang, saya gak bisa terima kata-kata gak bisa. Sekarang saya gak mau lagi mempermasalahkan kalimat itu. Kalau saya belum bisa cerna itu dengan baik, itu artinya saya harus naik level. Itu artinya saya harus mengalami apa yang gembalaku sudah alami. Nah, ini kata Daud ya, meskipun dia sudah dikasih arahan gak bisa sama raja, Daud berkata begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud ini menjadi seorang penyerang, attacker. Biasanya orang yang normal kalau didatangin sama binatang buas, orang akan cenderung lari, defensif. Tapi di sini saya belajar dari Daud bahwa orang yang datang bersama dengan Tuhan, dia menjadi orang yang menyerang. Gak defense dan sembunyi. Dan saya rasa ini adalah waktunya bagi gereja, bagi umat Tuhan, bukan bersembunyi mencari tempat aman waktu keadaan yang sulit datang. Kita bawa Tuhan, kita kalahkan setiap hal yang selama ini menghantui kita semua. Nah, lalu dikatakan lagi begini, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud pernah lawan yang besar. Daud pernah lawan yang lebih besar. Dan sekarang Daud menemukan yang paling besar, Goliat. Tapi Daud bilang, melawan yang paling besar pun Tuhan yang sama akan menyertai aku. Jadi saya mau deklarasikan ini buat saudara. Kalau saudara sedang menemui hal-hal yang besar saat-saat ini dalam hidupmu, saya mau katakan keluargamu akan tetap hidup dan harmonis.
Saya mau katakan engkau akan sembuh dari segala penyakit. Saya mau katakan engkau yang kehilangan pengharapan yang baru akan turun dalam hidupmu. Saya mau katakan tidak ada lagi anak-anakmu yang putus sekolah. Saya mau katakan tidak ada lagi iblis yang dapat menyerang keharmonisan rumah tangga saudara. Karena Tuhan yang hebat adalah Tuhan yang sanggup mengubah kekacauan menjadi damai sejahtera. Saat-saat ini damai sejahtera adalah hal yang jarang, sulit kita jumpai. Tapi tidak bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Waktu menghadapi masalah kambing domba, hadapi dengan kerendahan hati. Waktu bicara dengan masalah musik atau pekerjaan, skill and excellent menjadi jawaban. Nah, waktu kita menghadapi masalah Goliat, apa jawabannya? Jawaban atas masalah Goliat adalah keyakinan di dalam Tuhan. Jadi saudara yang merasa ada beban, percayalah di masa-masa ini memang semua beban, semua latihan yang Tuhan berikan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sedang menjadikan kita sesuatu yang hebat. Untuk apa? Untuk siap menduduki tempat di mana Tuhan mau kita berada nanti. Kalau kalau Daud habis diurapi, dia langsung minta duduk di istana. Percayalah, dia tidak akan lama tinggal di situ. Kenapa? Karena belum matang. Karena kita diurapi sebelum mendapatkan posisi. Kalau saudara sudah diurapi, ini waktunya kita mempersiapkan diri. Jadi jawaban bagi banyak orang. Dan Daud sudah memberikan kita contoh, dia menjadi jawaban di level yang bawah, di level yang tengah, bahkan sampai di level yang dia tidak mampu kerjakan sebagai manusia. Nah, disinilah kebergantungan kita dengan Tuhan itu diuji. Ya. Menjadi jawaban di masalah kambing domba, seperti misalnya Ota menolong anak-anak yang miskin yang gak mampu sekolah, atau waktu kita ngantri makan kita bayarin orang di belakang kita, itu semua bicara mengenai masalah kambing domba. Ya, masalah musik, pekerjaan, kita mengasah skill dan talenta kita sehingga kita bisa menjadi jawaban, bisa mewakili Tuhan berdiri di hadapan orang-orang penting di Indonesia seperti Daud. Dan untuk masalah Goliat, kebergantungan sama Tuhan kita yang diuji. Jadi saya mau kasih saudara bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan itu bisa menolong kita semua. Dan jangan hanya mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan juga ada poin di mana Tuhan mengandalkan kita untuk bekerja, melatih skill. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, kita akan menjadi tim yang dahsyat dan tidak terkalahkan. Setiap ada perkara kecil, maka suatu saat Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Bahkan Tuhan akan menempatkan saudara dan saya di tempat di mana kita seharusnya berada, yakni istana kita masing-masing. Terima kasih. Dan sebentar saudara, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya berharap saudara semua bisa mempersiapkan anggur dan roti di rumah saudara masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Oh Jesus, I want to say thank you Lord.
Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh ya ralabana ya siambarakana ya ralande di ambarado. Ajaib, kuat, perkasa Yesus. Diambarako diamborolo bonaya siambarakana ya ralabana ya siandande. Oh Jesus, naikkan syukur-Mu. Yesus baik. Oh, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami tergeletak Tuhan. Satu helai rambut kami pun jatuh Engkau tahu. Rekedia morolo bonaya siamba rakana ya rala bandaya sianda. Urako diamborolo bonaya siamba rakana ya ralande diamboroko diarala. Kasih-Mu besar Tuhan. Oh, selalu baru setiap hari. Berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, berikan kami Tuhan kebenaran Tuhan. Semakin hari semakin kami mengenal Tuhan. Buat kami semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapakku berdoa hari ini, biarlah mereka yang kehilangan damai sejahtera akan kembali menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mereka yang kehilangan kepercayaan diri di dalam Tuhan, aku berdoa kepercayaan diri yang baru turun dalam hidupnya. Tuhan, aku perkatakan kehidupan atas keluarga mereka, keluarga yang mulai kehilangan harmonis. Tuhan, biarlah keharmonisan turun dalam rumah tangga umat-Mu. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak di GBWTS ini Tuhan akan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran dengan Tuhan, anak-anak yang dengan rela melayani Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi anak-anak muda yang putus sekolah, putus kuliah di tempat ini. Karena Yesus, Engkaulah sumber segala berkat dan jawaban kami. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang mengalami problem finansial Tuhan, ini adalah waktu di mana kami mengalami Tuhan secara pribadi. Dan aku rindu Tuhan ke depan. Di akhir tahun ini aku rindu mendengar kesaksian dari umat-Mu. Bagaimana mereka ditolong oleh Tuhan. Bagaimana mereka bekerja sama dengan sorga. Bagaimana hal yang tidak mungkin bagi kami, Goliat kami, yang kami gak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi tangan Tuhan turun dalam hidup kami. Dan kami melihat bahwa problem yang selama ini belum pernah kami selesaikan akan selesai di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan roh yang kuat menyala-nyala. Meskipun kami melihat kondisi saat ini Tuhan, mata kami Tuhan melihat keadaan yang tidak baik, tapi iman kami berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tangan Tuhan yang ajaib akan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Aku berdoa Tuhan, pemulihan ada atas bangsa kami. Di tengah-tengah masa saat ini Tuhan, Indonesia akan semakin bersatu. Tidak akan lagi ada oknum-oknum Tuhan yang ingin memecah belah bangsa kami dengan perbedaan suku, ras, dan agama. Aku berdoa Tuhan, Indonesia akan aman, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau menghindari Indonesia Tuhan dari krisis. Ini waktunya Tuhan memberkati, biarlah banyak orang melihat Yesus sendiri turun atas bangsa ini. Dan ke depan Tuhan, nama Yesus tidak lagi menjadi nama yang hanya diomongin di gereja. Tapi aku rindu nama Yesus akan mulai diperdengarkan sampai ke ujung-ujung Indonesia. Karena nama Tuhan begitu dahsyat. Dan Yesus menjadi jawaban. Pakai kami juga Tuhan untuk menjadi jawaban untuk sekitar kami. Supaya nama Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Dan biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok,
bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Thank you for joining us online this week. Terima kasih, saya berharap kebaktian hari ini, message hari ini memberkati saudara sekalian dan keluarga saudara. Jangan lupa untuk tetap di rumah, stay home, stay safe, dan bangun mesbah keluarga bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.